amplified. In a world of chaos, we think we're in sync, scrolling through life, but are we on the brink? Faith ain't just a belief, it's way more than that. It's trust in the source of life itself, no matter what. Stay rooted, stay true, let your light shine bright. Even when life's tough, keep holding tight. Rely on God, through highs and the lows. That's how you grow, that's how it goes. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, you will bear much fruit. John 15. Stay connected, stay plugged in. Watch the miracles are happening. Stay connected, stay plugged in. Watch the miracles are happening. Ya, bulan ini kita belajar tema yang baru tentang plug-in. Dan minggu lalu Saudara Roko sudah menjelaskan dengan baik. Masih ingat minggu lalu tentang kasih ya, mengasihi sesama kita. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang pernah saya bagikan 2 minggu yang lalu karena ada hubungannya dengan plug-in. Sebelumnya saya mau mengulang sedikit aja ya, tentang apa yang dibagikan 2 minggu yang lalu, bahwa kita by default semenjak Adam jatuh dalam dosa, hidup kita itu selalu menuruti keinginan daging by default ya. Saat kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, ada suatu ukuran atau goal yang harus kita capai. Sama seperti saudara join, sign up atau masuk ke institusi ARA, UC ataupun kampus-kampus yang saudara masuk daftar ya, itu ada aturan mainnya. Karena institusi itu bukan milik saudara, dan Tuhan juga punya measurement bahwa kita sebagai orang percaya itu harus bisa menghasilkan buah, dan gak ada di tengah-tengah. Entah saudara dan saya ikut keinginan daging atau menghasilkan buah. Karena dikatakan for the flesh set its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that we do not do the things that you want. Ya. Dan 2 minggu lalu saya juga membahas tentang buah roh ini, yaitu ada 9 rasa. Kita nggak ngomong buah roh, tapi satu buah roh memiliki 9 rasa. Joy, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dan 9 flavor ini adalah decisions. They are decisions. For example, if we talk about love, yeah, God develops love within us by putting some unlovely people around us. Nah, Tuhan tuh akan develop kasih tuh dia dengan cara menaruh orang-orang yang gak lovely, yang gak enak gitu, ya. Dan Tuhan develop real peace where things don't go as we plan. Dan patience itu biasanya di develop where we are in situations that we have to wait and we are tempted to be angry or have a short fuse. Ya. Jadi untuk Tuhan, saat saudara saya berdoa, Tuhan saya pengen ada buah roh itu matang. Ya, nggak bisa kita bilang, oh saya punya buah roh tapi cuma ada joy doang, tapi nggak ada faithfulness. Nggak bisa begitu, karena sama seperti saudara pesan cheeseburger terus cheese-nya nggak ada gitu. Itu bukan cheeseburger namanya. Ya, buah roh juga harus ada 9 flavors. Ya, dan saat kita Tuhan mendevelop joy, peace, maka dia akan menaruh kondisi di mana situasi itu membuat joy itu terdevelop. Ya, jadi jangan heran kalau nanti saudara bilang saya mau buah roh, dan kemudian Tuhan sedang mengembangkan yang namanya kesabaran. Nanti saudara dipertemukan dengan orang-orang yang membuat saudara gak sabar, entah di lingkungan kerja saudara, di rumah saudara, di jalanan, dimanapun itu. Ya. Dan kemudian saya juga membahas mengenai caranya, karena kita itu hidup dalam daging ini, ya. Dan Tuhan tahu bahwa kita itu hidup dalam sinful nature of human. It's make hard for us
to bear fruits, ya. And our Lord Jesus knows about it, dan Dia kasih kita cara jawaban. Itu dengan cara apa? Abide in me. So I'm the vine, you are the branches. Bukan berarti Tuhan Yesus itu cukup relevan buat saya. Saat Dia di muka bumi ini, Dia menggunakan apa yang di sekitar kita untuk menjelaskan prinsip kerajaan surga. Dan Dia menggunakan perumpamaan ini tentang anggur dan kita adalah rantingnya dan Dia adalah pokok anggurnya. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bear much fruit. Jadi tidak ada cara yang lain. Kalau saudara saya ingin berbuat, maka kita harus abide, tinggal. Karena for apart from me you can do nothing. Nah, itulah menjadi prioritas kita. Check your connection, focus on the connection. Karena di sini saya bersyukur Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini, dengan kata lain masalah posisi di mana letaknya di tanah yang mana itu bukan menjadi kepusingan kita lagi, ya. Karena itu sudah diatur sama Bapa di surga sebagai Dia yang memiliki kebun anggur tersebut. Nah, kita nggak perlu khawatir dengan resources mana yang kita akan dapatkan. Kita nggak perlu pusing itu. Yang perlu kita lakukan cuma satu, nempel doang, abide. How simple that. Tapi ya, kita kadang-kadang berusaha untuk membuat Yesus complicated. No, just abide in Him. Nah, hari ini saya akan membahas tema itu tentang abide. Jadi fokusannya untuk abide. Ya, jadi kita akan belajar banyak apa yang dimaksud dengan abide. Ya. Kita akan membaca dari Yohanes 8. Di sini saya kasih konteks ya. Kalau saudara baca di Yohanes 8 dari ayat 1, Tuhan Yesus itu berbicara mengenai atau Dia bersaksi tentang dirinya sendiri, ya, bersaksi bahwa Dia adalah terang, Dia dikirim sama Bapa di surga dan sebagainya. Dan sebelum ayat 31 itu ada orang-orang Yahudi yang percaya sama Dia. Oh, dia percaya bahwa Dia adalah anak Allah, ya. Tapi apakah percaya itu cukup? Ya. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, then Jesus said to those Jews who believe Him, yang percaya pada Dia, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Jadi Tuhan Yesus menekankan pada orang yang percaya kepada Dia, it's not enough that you only believe me, but you need to abide in my word, so that you are my disciples indeed. Jadi ada satu goal bahwa Tuhan Yesus pengen kita menjadi muridnya Dia, ya. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. They answer Him, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free indeed? Ya. Dan di sini, saudara, kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, itu baru langkah awal. Iblis, setan juga percaya sama Yesus sebagai anak Allah. Bahkan dia takut dan gemetar. Di Alkitab banyak cerita bahwa roh jahat itu berteriak, apa yang kau lakukan? Apa yang kau berusaha menghinaku? Hai kau anak Allah dan sebagainya. Iblis pun percaya Yesus adalah anak Allah. Dan di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa bukan hanya sekedar percaya, tapi ada proses berikutnya. Kita ada pertumbuhan, kita harus menjadi murid Dia, dan kita harus tinggal dalam firman-Nya, ya. Dan kemudian di ayat 34, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sins, and a slave does not abide in the house forever, but the Son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free. Di sini ada kata abide lagi, tinggal. Dan Tuhan Yesus ngasih pemisahan juga. Seorang hamba itu tinggal di luar, anak itu tinggal di rumah. Tadi dia ngomong tentang pohon anggur, tentang tinggal sebagai ranting. Di sini sebagai status anak dan hamba. Dan dia mengasih bahwa, hey, engkau yang percaya sama aku, orang Yahudi, if you commit sins, you are a slave of sin. Dan slave itu enggak tinggal dalam rumah, tapi di luar. Ya, di sini kita akan belajar tentang kenapa sih kita yang menyebabkan kita itu enggak tinggal, ya, atau terjadi disconnection. Oke, karena kita tahu bahwa dalam Roma 8 buat kita yang percaya sama Tuhan, saya nggak ada ayatnya di sini, saya bacakan. For we receive the spirit of adoption, ya.
For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Dan kita akan membahas mengapa kita ini terputus atau nggak tinggal. Ya, pasti ada sebabnya kenapa kita nggak tinggal. Karena salah satu cara untuk berbuah cuma satu syarat, cuma tinggal. Lah berarti kalau kita nggak tinggal kita nggak berbuah. Dan pertanyaannya kenapa kita nggak berbuah? Ya pasti karena kita nggak tinggal. Ya. Dan di sini juga sebelum saya membahas itu ada juga goal yang Tuhan harapkan saat kita percaya sama Dia, yaitu whoever obeys my word. Jadi bukan hanya sekedar percaya di anak Allah, tapi juga obey His word. Ya, karena kalau kita obey His word, will never see death. Kita tahu ya, kalau orang yang tadi kan ranting, tapi kalau ranting yang terpisah, dia akan kering dan mati. Jadi dengan kata lain, kata abide itu apa sih? Yaitu Tuhan Yesus menjelaskan, you just be my disciples and obey my word. Ya. Di sini saudara, saya mau ngasih tahu bahwa apa yang membuat kita nggak abide tinggal. Yang pertama adalah sin, dosa. Sin cuts the connection. Sin cuts the connection. Masih ingat dengan cerita Adam dan Hawa, nenek moyang kita? Ya, mereka itu dikasih perintah untuk tidak makan buah pohon yang baik dan buah yang baik dan jahat. Dan saat mereka melanggar, ya dibilang gini di Kejadian 2:17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Ada kata mati di sini. Dan mereka makan. Apa yang terjadi saat mereka makan? Lalu ada suatu scene ya, bahwa mereka saling ada yang bilang ya ini gara-gara perempuan, dan perempuan bilang gara-gara ular, dan akhirnya Tuhan mengusir mereka. Ada pemisahan di situ, ada perceraian dan pemisahan. Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. So God drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Nah, jadi dosa inilah yang memisahkan, ada disconnection. Yang tadinya Adam dan Hawa itu tinggal, sekarang mereka menjadi hamba dosa di luar. Ya, mereka udah di luar. Dan apa yang terjadi saat kita di luar? Ya, sama seperti tadi ranting mati, maka sama seperti kita berpikir loh, kenapa ada masih hidup? Nah, saudara pernah coba main dengan ikan nggak? Saya dulu masih kecil suka keluar ikan mas, ya ikan koki atau apa dari kolam, dia masih mangap gitu ya, masih hidup, tinggal tunggu aja waktunya dia pasti mati, ya. Dan saya punya di rumah punya monstera tumbuhan, ada beberapa macam tumbuhan yang kalau bisa dipotong gitu ya, sebenarnya dia masih bisa hidup dan bahkan bisa menghasilkan akar dan masih jadi tumbuhan yang lain gitu. Jadi selalu ada waktu ya untuk kematian itu hadir atau terjadi. Dia juga ada beberapa sama handphone saudara. Coba saudara punya handphone sekarang, baterainya masih penuh, putusin aja dari powernya. Just tunggu waktu aja, pasti handphone saudara akan mati, pasti akan mati. Ya. Dan Tuhan ngomong begini, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. Mengering itu butuh waktu. And they gather them and cast them into the fire and they are burned. Ya, so disconnections tadi since cut the connection, now disconnection leads to death. Ya, kalau saudara saya nggak terhubung sama Tuhan, pasti akan mati. Nah, Tuhan Yesus juga ngasih perumpamaan yang menarik yang menjelaskan tentang disconnection ini, ya, yaitu tentang prodigal son. Cerita yang sangat populer dan saya percaya saudara semua pernah dengar. Dan apa yang terjadi waktu si anak bungsu ini meminta harta bagiannya, dan si bapak
nggak pernah melarang, nggak pernah bilang no. Ya, untungnya di sini ceritanya bukan like Asian parents ya. Mungkin kalau Asian parents, wah, dimarahin lalu tempeleng, ngapain lu? Gue belum mati, lu udah minta. Ya, tapi di cerita di Alkitab ini bapaknya cukup baik gitu ya. Ya udah kasih. Dan walaupun yang minta anak yang bungsu, anak yang sulung juga dikasih. Jadi bagian mereka masing-masing dapat. Bedanya si anak bungsu ini menjualnya dan pergi memisahkan diri. Ya, memisahkan diri artinya ada disconnection. Memisahkan diri, dia nggak abide lagi, dan kemudian setelah, nah ini ceritanya nih, but when he has spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that swine ate, and no one gave him anything. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food spare, and here I am starving to death. Dari cerita ini kita bisa mempelajari bahwa saat kita tinggal di luar Tuhan, apa yang terjadi? Kita pasti akan kekurangan, kita akan habis, spend all, sama seperti baterai saudara pasti akan habis, ya. Dan nilai menurut sebelum dan setelah itu adalah ayat 15 deh. He went and joined, ya, ada kata terhubung, join di situ. Orang yang terpisah dari Tuhan akan terhubung dengan dunia, ya, akan menjadi serupa dengan dunia, ya. Dan kemudian adalah nilai manusia itu menjadi turun, nilai anak itu menjadi turun. Bahkan dia pengen bekerja sebagai yang orang yang kasih makan babi, ya. Dan di sini cerita ini ditulis di konteks orang Yahudi, bukan orang Chinese, orang Indonesia yang Kristen yang suka makan babi, nggak apa-apa. Di konteks itu ya ditulis babi itu adalah unclean animal. Bersinggungan aja jangan gitu, bersentuhan aja udah najis, ya. Apalagi makan makanan babinya, ya. Jadi apa yang terjadi di sini adalah saat kita di luar Tuhan, our desires itu adalah di unclean, ya. Saudara yang di luar Tuhan tuh melakukan hal-hal yang keinginannya, desire itu yang sesuatu najis, sesuatu yang jijik gitu. Jadi pas tadi saudara bertobat, saudara pas tadi ingat masa lalu, saudara bilang, ngapain nih gue melakukan itu, gue jijik banget ya. Tapi waktu kita hidup dengan dosa ini, kita nggak menyadarinya. We just want it. Dibilang, and he would gladly, dengan senang hati mau, ya, gladly. Anak ini mau makan. Rasul Paulus pernah berkata gini, apa yang dahulu menganggap berharga, ya, sekarang menganggap sampah, gitu ya. Apa yang dianggap waktu dia disconnected with God, apa yang dianggap itu kayaknya berharga. Tapi setelah dia mengenal Kristus, dibilang yang dulu itu kayak aku anggap sampah. Di ayat itu dibilang, I'm starving to death. Disconnection will lead you to death. Starving to death. Dosa itu selalu degrade our value. Itu habit dari dosa. Sama seperti Adam dan Hawa, saat mereka jatuh dalam dosa, mereka merasa malu, nilai mereka turun, mereka harus bersembunyi, mereka sembunyi karena mereka merasa diri mereka disqualified, malu. Itulah pekerjaan dosa. Dosa itu selalu menurunkan nilai kita. Tapi Tuhan itu selalu menambah nilai kita. Ya, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah ini dia. Yang berikutnya adalah disconnection itu disebabkan karena incompatible receiver. Ya. Waktu kita di luar Tuhan, saya punya remote. Ini remote-nya mereknya Vion. Di rumah saya ada TV namanya Sony. Seberapa kuat saya tekan gitu ya. Saya kasih command, saya kasih perintah commandment, saya kasih bilang on, dia nggak mau. Saya bilang volumenya turn up, dia nggak mau.
Kenapa sudah? Ini karena salah remote. salah remote ya. Different brand, betul gak sih? Codingnya different. Tapi saat kita, entah kenapa, saat kita di luar Tuhan, kita itu bisa mendengar perintah-perintah commandment dari orang-orang lain. Seolah-olah multiple remote control itu bisa kontrol kita. Commandmentnya adalah, ayo minum. Ayo, itu kayak misalnya di mobil saya ada Android Auto ya. Itu ada Google atau Siri gitu ya. Satu mobil itu saya berempat kadang-kadang, Justin Jonathan tuh suka banget kasih perintah sama Google. Hey Google. Jadi si Google dengerin dia juga, kasih perintah apa? Google juga dengerin si Jonathan, Google juga dengerin saya. Itu kayak universal remote control. Dan tanpa dia sadari pas kita belum kenal Tuhan, semua perintah itu ya, ayo minum, ayo bohong, ayo mencuri, ayo berzina, ayo, semua diterima gitu. Dan Tuhan itu punya satu remote control ya, yang cuma satu. Pas lagi dipencet baca firman Tuhan, saat kita ngomong dia berkata kasihlah musuhmu, ditekan gitu, gak didengar. Apa penyebabnya? Karena incompatible receiver. Yesus waktu ngomong di Yohanes 8 ya, dia ngomong gini, why is my language not clear to you? Apakah Yesus berkata dalam bahasa yang lain? Enggak. Yesus selalu berkata di bahasa yang sama sehari-hari. Because you are unable to hear. Apakah mereka tuli waktu Yesus ngomong you are unable to hear? No. Enggak. Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Ini TV saat aku kerja ini karena it doesn't belong to the same maker. Ini bukan the same maker. Nah, makanya saya kerja juga dia, ayo kasih joy, gak mau. Tapi kalau misalnya saya ke belakang, TV-nya di situ, saya nggak mau pencet keras-keras, stop aja, pencet aja, nyala langsung. Saya pencet volume up, langsung. Sensornya itu udah terlatih, codingnya itu udah benar. Ya, di sini Tuhan Yesus ngomong, why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your Father. You don't belong to me. We are different maker, different brand. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. Yet because I tell the truth, you do not believe me. Dan berikutnya adalah, can any of you prove me guilty of sin? If I'm telling the truth, why don't you believe me? Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. There's something wrong with the receiver. Ya, karena beda frekuensi kita nggak ketemu. That's why God needs to do something inside us. Ya. To rewrite the receptor, the receiver, so that we can understand His will, His words, and His heart. So believe is not enough. Percaya aja nggak cukup. Saudara harus ada pindah kepemilikan, karena by default pada mulanya kita tuh mendengarkan perintah-perintah remote dari iblis, ya. Ayo bolos, ayo lawan orang tua, ayo, kita dengerin semuanya. Ya, pas lagi ayo ke gereja, mendingan nonton di rumah Netflix, iya itu, kan gitu. Tapi kalau Tuhan bilang, ayo kasih sesamamu, enggak, ngapain? Dia dulu, ya. Ayo bantu orang, ayo melayani gitu, nggak mau gitu. Ya karena memang
receivernya beda, reseptornya beda. Ya saya juga nggak bisa menyalahkan orang tersebut, tapi saudara saya harus tahu bahwa izinkan Tuhan untuk work in us. Ya, ada hal-hal yang mau dia kerjakan dalam diri kita. So what's the solutions so that we are not disconnected anymore? Tadi kan ada prodigal son, dia udah keluar dari rumah, dia mengambil keputusan untuk keluar, dan apa yang terjadi di luar sini banyak hal yang membuat dia menjadi kekurangan, dia kehilangan value, dan bahkan dia hampir mati. Bahkan dia sudah mati. Alkitab mengatakan he was dead. Yeah. So the solution is come to the Father. Yeah. The first thing is you need to come to the Father. Disconnection leads us to death. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di luar Tuhan, we cannot do anything, only death. Yeah. What we need to do is just sorry for your sins, turn away, and come to the Father. Ya, itu langkah pertama. Nah ini dia di prodigal son yang tadi ya. Kalau kita lanjutkan di ayat 18, dikatakan setelah dia menyadari bahwa dia harus makan makanan babi aja, itu gak dikasih, di unclean food, ya. Dan dia akhirnya memutuskan mengambil keputusan seperti ini. Okay, it's enough. I will set out and go back to my father. Ya, dari lain saudara, saya harus come back to the Father. Come back and say to him, Father, artinya dari you need sorry and confess. Father, I've sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your highest servant. Di sini ya, dosa itu selalu menurunkan nilai kita, selalu disqualified. Dia disqualify himself as a son. Semakin saudara deeper to the sin, semakin saudara akan merasa tuh kayak aduh gak mau ke Tuhan deh. No longer worthy. But daripada berkubang di sini, mendingan you are no longer, then come back. Jangan mau ditipu sama iblis. Oh lu munafik lu kan, hipokrit lu, lihat tuh lu gak layak. Jangan. You have to go back. Go back home. Go back home. Dan tadi itu dalam rencana dia. Dan saya bersyukur di ayat 20. So he got up. Ambil decision. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him and kissed him. Ada sesuatu yang menarik dari cerita ini. Ya. Di sini Tuhan bapaknya itu nggak nyari-nyari anaknya loh. Karena anaknya memutuskan, kalau saudara dan saya nggak menyadari bahwa saudara butuh Tuhan, percuma mau dikotbahin apapun juga, no. You still have the wrong receptor gitu loh, nggak mau diubahkan. Makanya pas lagi udah come to your sense, oh iya ya di luar Tuhan tuh gue bisa nggak ada prosper sama sekali ya. Orang tuh cuma gunain gue doang ya. Kalau gue punya uang pada datang, orang tadi gue punya uang, orang ninggalin gue gitu. Dan yang perlu kita lakukan adalah, hey, go up and then come to him. Come to the Father. Ayat 21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Ya. Dan but the father said to his servant, quick, bring the best robe. Lihat gak? Dosa itu menurunkan nilai, disqualify yourself. But here the Father, ya Tuhan kita, Bapak kita yang baik, menaikkan nilai kita. Dia bilang, quick, anak ini tuh udah disqualify himself, udah menaruh rendah nilainya. Quick, jangan lambat-lambat, cepat-cepat kasih dia best robe, not ordinary robe, but best robe. Menaikkan nilai anak ini, and put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Identitinya dia itu di-restore. Identitasnya dia rusak itu dipulihkan. Ya, ini namanya unmerited favor. Makanya kita dalam amazing grace. Ya, bring the fattened calf. Ingat, dia tadi mau makan apa? Makanan babi, di unclean foods. Babinya aja the unclean animal. Ya, tadinya kita tuh
dalam dosa sukanya hal yang jijik, yang najis gitu, yang gak berkenan sama Tuhan. Di sini Tuhan kasih, this is your food, not that food. This is the right food for you, my son. Ya, reseptornya dirubahkan. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead. Benar-benar mati di sini. Makanya disconnection itu leads to death. Ini benar-benar mati. For this son of mine was dead, and now come back. Bring the connection back again to the source, and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Tapi sih saudara mengerti? Ya. Jadi dosa menurunkan nilai kita, tapi Tuhan menaikkan nilai kita. Kalau saudara cukup lama di dalam dosa di sini ya, kalau nilai sudah turun ya, saya bukan yang bermaksud untuk ya di film-film juga banyak sih, misalkan bahwa wanita-wanita yang menjual dirinya ini udah turun, ya. Jadi udah digampangin gitu, lihat orang juga gampang, karena nilainya udah turun, ya, udah turun. Bahkan di Alkitab yang kedapatan berzina mau dilemparin supaya mati, gitu. Tapi Tuhan itu menaikkan value. Jangan berbuat dosa lagi, karena dosa itu selalu menurunkan nilai. Jangan berbuat dosa lagi. Don't play with this area, no. Ya, your desire itu selalu hal yang jijik. Ya. Unclean food, makanan babi yang kamu mau. Enggak, itu udah di luar common sense-nya. Kalau orang tuh dalam dosa itu udah gak berpikir dengan jernih lagi. Makanya banyak orang yang sudah bilang, udah dibilang Tuhan, kalau diingat-ingat lagi ya, ngapain ya gue begitu dulu ya? Ih, jijik ya, kalau dikorek-korek kesini, nah, gue gak mau gitu lagi. Benar, ya. Dan Tuhan memberikan kita new identity. Oke, now come back to abide. Jadi saudara tahu tadi kenapa saudara harus tinggal, karena dengan tinggal saudara berbuah. Di sini nggak bisa berbuah, nggak mungkin bisa. Saudara nilai yang turun yang akan lead to death, sama seperti ranting. Oleh karena itu harus ke sini. Abide. Ya. Abide, tinggal. Nah, apa yang dimaksud dengan tinggal? Di sini saya akan menjelaskan tinggal. Tadi kita sudah membahas banyak tentang you need to obey His word to be disciples, and itu maksudnya tinggal. Dan di sini ada di Mazmur 1:1-3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. Saudara mau berhasil? Ya. Kata Indonesia itu berhasil artinya menghasilkan. Kata berbuah artinya menghasilkan buah, prosper, sukses dan sebagainya. Kalau saudara pengen berbuah, caranya ini, kasih tahu. Yang katanya adalah does not walk in step with the wicked. Nah, dengan kata lain, hati-hati dengan siapa saudara berjalan. Hati-hati saudara saat saudara berdiri, dan hati-hati saat saudara duduk. Ya, bedanya pohon dengan kita adalah pohon itu nggak bisa dipindah-pindahin. Ya, gitu. Tapi kalau manusia itu, udah not walk in step with the wicked. Ya, kadang-kadang kita ada di posisi yang benar contohnya. Terus kita nggak hati-hati dengan siapa kita berjalan, lama-lama kita bawa arus. Bawa arus ke bawah kita. Udah ke bawah, ke sini, ini udah bukan yang di posisi yang semula lagi. Jadi kamu tadi sama datang ke kami. Saya pernah praktekin di waktu di youth care ya. Saya kan di sini tadinya nih, ya. Sini kalian sini. Coba kalian nanti gantikan tangan begini. Kamu di sini. Ya serah deh. Ini ada tangannya pendek juga ya. Jadi gini deh. Saya ngajak kurang lebih gini ya. Saya mau jalan ke arah sana. Tadinya saya mau tinggal tapi keseret juga. Keseret.
excel, lama-lama saya nggak sadar saya di sini. Thank you. Lama-lama kita di sini. Hanya gara-gara kamu tuh jalan sama orang ke bawah ke sini, nggak nyadar sih. Sampai you stand in the way that sinners take. If you don't realize, you don't come back there, what happened? Udah jadi part of the community itu, udah sit katanya, udah duduk, udah nyaman katanya, udah nyaman saya di komunitas ini, jadi udah duduk bareng-bareng sama orang-orang itu, ya katanya, or sit in the company of mockers. Nah ini lawan dari abide. Kita sebagai anak-anak Tuhan hati-hati dengan siapa kita berjalan, hati-hati kalau kita berdiri dan siapa, hati-hati dengan kita duduk. Duduk itu posisi seperti saudara sekarang. Ya, saudara sedang mendengarkan, benar nggak? Duduk saya sedang berdiri. Nah, hati-hati dengan siapa yang saudara dengerin. Ya, saudara itu dengerin siapa? Hati-hati. Stand juga kayak saya. Kalau saya mau memberikan sesuatu yang nggak baik, ya, artinya semua berhubungan dengan relationship dan berjalan juga. Hati-hati dengan siapa sudah berjalan. Oke. Dan lawannya adalah but, kata ada but itu artinya lawan ya, benar. But those whose delights, jadi ada kesukaan in the law the Lord's and who meditates on His law day and nights. Oke. Kesimpulannya adalah abide. Kalau saya bisa rangkum dari tiga yang walaupun ada bisa lebih. Pertama ada delights, ada kesukaan. Saudara tuh suka dengan yang namanya firman Tuhan, karena kalau saudara nggak suka, percayalah, orang kalau nggak suka kan pasti berhenti, bener kan? Saudara misalnya lagi jalan dari Rasul ke Winston, saudara nggak suka, nggak enjoy, entah dengan alasan-alasan yang lain ya, saudara bisa kembali bilang, wah ngapain lah, ya kan? Jadi untuk jangka panjang you have to delight, karena tuh harus suka dengan namanya firman Tuhan. Jangan baca firman Tuhan tuh jadi kayak ditekan begitu. Jangan. Baca firman Tuhan tuh menjadi kesukaan. Karena cuma satu caranya doang untuk kita bisa abide. Dibilang delight in the law of the Lord. Oke. Yang kedua adalah ada konsistensi. Kenapa konsistensi? Karena di sekarang ada who meditates on His law day and night. Ada konsistensi di situ. Bukan cuma satu hari, cuma di pagi. Dia ada konsistensi day and night. Dan yang kemudian adalah kita itu seperti katanya pohon yang ditanam. Planted itu artinya sengaja. Kata ditanam tapi ada orang yang menanam, betul kan? Kalau liar kan tumbuh gitu aja, angin berhembus kemana langsung muncul gitu kan? Ya. Tapi namanya ditanam itu ada satu kesengajaan ditanam. Ya. Posisi ini tanam ini bukan bagian itu lagi, ada cuma baik aja. Itu udah bagian Bapak kita di surga yang dia tahu persis kebutuhan kita, ya. Dan kata ketiga adalah komitmen. Karena kalau saudara cuma memulai, ya, dan saudara udah memulai ya, udah keluar dari sini, kok belum ada buahnya ya? Well, you need to have a commitment, ya. Untuk bear fruit itu takes time. Kalau saudara pengen seperti mushroom sih nggak apa-apa. Satu malam, ya, di rumah saya itu kalau misalnya udah mulai musim panas. Misalnya malam menembak gitu ya, pagi-pagi itu udah langsung jamur keluar. Satu hari, ada langsung itu hilang. Ya, kalau kita pengen pohon yang menghasilkan buah dan buahnya itu bertahun-tahun seperti minyak zaitun atau korma dan sebagainya yang butuh waktu untuk generasi berikutnya juga menikmati, takes time. Sama seperti juga hamil saudara, nggak mau kan? Saudara tiba-tiba maunya 5 bulan langsung keluar atau 6 bulan, itu prematur. Dan kita pernah mendengar kesaksian yang juga dari Pak Ervin, dan itu butuh mujizat Tuhan untuk bisa anaknya itu bisa bertahan di luar rahim ibu gitu, ya. Tapi kita maunya stay, ya, butuh komitmen untuk kita bisa berbuah. Jadi jangan don't beat up yourself. Kalau saudara masih, aduh, kok gue masih begini ya, dan ramen juga ya, don't beat up yourself. It takes time, ya. Butuh komitmen. Dan kemudian katanya whatever they do prospers. Saudara mau nggak apa yang saudara sentuh dengan perbuatan saudara berhasil? Dikasih tugas ini, dikasih tugas itu, apapun, kok anak ini beda ya? Saya kasih tugas ini kok reliable, terus dia bisa nyelesainnya. Nah, mau nggak saudara jadi orang kayak gitu?
emang sih agak menyusahkan. Ya, saya baru-baru ini di kerjaan saya tuh kebagian kayak tanda kutip ya sampah. Maksud sampah adalah saat orang lain nggak bisa lakukan, ya udah dapat pressure, bla bla bla, nggak bisa dapat pressure ke kanan dan sebagainya, tekanan dari atas, akhirnya dilempar ke saya. Nah, udah malah gini aja. Ya, saya kadang-kadang juga ngomong gini, kenapa gue? Saya juga nanya, kenapa gue sih? Kan yang kerjaan bukan gue. I don't know. They just want you to solve it. Terus gimana? Ya itu namanya buah dari saudara. Kalau saudara ingin sukses, ya mau nggak mau itu adalah satu paket. Jadi saudara bakal dicari-cari orang, ya. Saudara akan dicari-cari orang. Jadi jangan pernah merasa, oh gue lagi. Udah berarti saudara mendapat kepercayaan dari orang tersebut, ya. Itu adalah satu paket dari kata kesuksesan. Kalau saudara cuma mau terima gajinya doang, tapi nggak mau terima tanggung jawabnya, nggak bisa. Ya. Dan prosper itu, maka saudara akan dilihat orang. Yang diuntungkan adalah keluarga saudara, company saudara, sekolah saudara. Karena apa yang you thought your head itu prosper gitu. Kayak Yusuf, ini anak ya, udah budak, gak digaji, disuruh apa aja, gila berhasil loh. Tiba-tiba ladang yang menghasilkan buah, kambing dombanya si Potifar tambah banyak, rumahnya tambah beres, semuanya pun jadi berhasil. Dikasih tanggung jawab, ya. Sama seperti kita sering mendengar reward dari lulus ujian kelas 1, maka rewardnya naik kelas 2, dari kelas 2 naik kelas 3, naik kelas 3 kelas 4. Ya, tapi saya berdoa supaya saat saudara berhasil, ya karena ini kan adalah goalnya saudara menghasilkan buah, bear fruits. Dan saya berdoa supaya saudara saat bear fruits bukan senang sekali doang satu musim, yeay, saya senang dengan experience ini, orang-orang pada nyariin saya ya, woi, you have to do it until the rest of your life. Senang, delights, suka gitu. Ya, saya sudah selesai, tolong maju ke depan. Istri saya. Oke. 3 hal ya yang perlu diingat untuk kita bisa tinggal. Abide is only the requirement to bear fruits. First, we have to delight untuk tinggal in His Word. Harus suka. Kalau nggak suka berarti ada yang salah dengan reseptornya. Itu aja. Kalau saudara dan saya masih lebih suka dengan instruction dari dunia, something wrong with the receptor. Come to Father and He will fix it. He will change it with a new heart, with a new coding, new instruction. Yang kedua adalah konsistensi, day and night. Harus menjadi kesukaan firman Tuhan. Sama seperti saudara kalau lagi stres-stres ini kerjaan atau sekolah, itu sampai ke bawah tidur, you play in your head, itu kata merenungkan sebenarnya. Meditate. Itu sama seperti istilahnya pernah lihat sapi domba di sini di New Zealand. Kalau saudara perhatikan siang-siang atau sore habis dia makan, dia duduk, ngeliat sapi duduk santai dia chewing, sibuk gini, padahal nggak ada yang makan gitu. Sebenarnya tuh dia lagi makan, terus ditaruh di perut, dia ada 4 perut ya, ada 4 ruangan, terus dilemparin lagi ke mulutnya supaya dikunyah lagi, supaya juicy, mendapatkan sesuatu yang dia perlukan untuk di perut yang ketiga. Nah itulah kata meditate, dalam bahasa Ibrani-nya haga. Ya. Saudara memikirkan itu sampai saudara mendapatkan apa yang Tuhan mau gitu, mengerti. Start with the one word, ya seperti yang saya suka sebenarnya kasih kalau saya baca firman Tuhan, ya saya suka fokus perkataan dulu, kayak ini yang di highlight warna kuning. Saya langsung highlight wordnya, oke, saya renungin tuh maksudnya apa ya. Kadang-kadang lagi makan mikirin, sama seperti saudara mikirin masalah gitu. Kok dia ngomongin gue ya? Kok dia ngomong begitu ya? Gue salah apa ya? Dia ngomong begitu ya? Katanya kok kayak mana? Kurang lebih gitu. Kalau saudara ngomongin orang, saudara pikirin gitu, kayak gitu kurang lebih pikirin.
Dan nanti saudara akan mendapatkan jusnya gitu, akan mendapat pengertian, jadi suka yang namanya firman Tuhan. Ya, karena satu ayat pun kalau saudara bisa kunyah seperti sapi itu, maka saudara mendapatkan sesuatu yang the best dan itu kalau saudara mengerti, nggak akan ada yang bisa ngambil, nggak akan. Apapun yang saudara mengerti pasti nggak akan pernah diambil, saudara. Sampai saudara mati nggak, itu akan stick with you forever. Ya. Dan apa yang saya lakukan hari ini, saya berusaha untuk mengolah seperti kayak memasak, kasih makanan buat saudara. Tapi seminggu sekali kan nggak cukup. Saya berharap gitu, saudara dan saya di rumah baca firman Tuhan, makan sendiri, olah sendiri, makan sendiri. Dan nanti saudara akan mengalami pertumbuhan dengan sendirinya. Karena pertumbuhan itu otomatis. Pertumbuhan itu misteri, tapi kalau saudara kasih makan, pasti akan tumbuh dengan sendiri. Gak perlu dipantengin. Ya, dan saya berharap dari tempat ini lahir orang yang takut akan Tuhan, yang mau makan sendiri, ya, dan mau merenungkan firman Tuhan. Amin, saudara.